Berjumpa kembali bersama kami Alpi Channel ya. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan user form input data ya. Jadi pembuatan user form dan coding inputnya serta database-nya ya. Jadi kita mulai saja, kita secara cepat saja ya. Klik blank workbook ya. Jadi di satu ini nanti tempat data di mana kita menyimpan ya. Jadi di kolom A ini kita ketikkan NIS ya. Kemudian nama siswa. Kemudian di sini habis nama siswa itu tempat tempat tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Kemudian di sini tempat tanggal lahir, jenis kelamin ya. Kelamin. Kemudian di sini alamat. Jadi database inputnya ya, input datanya ini terdiri hanya ini ya, hanya 5 kolom. Ya, hanya 5 kolom. 5 kolom ya, sudah kita buat seperti ini. Kemudian nanti akan kita buatkan lagi di untuk jenis kelamin ini kan ada laki-laki perempuan, daftarnya di sheet 2 ya. Laki-laki, laki-laki ya, perempuan. Jadi kita klik satunya, kemudian developer ya, Visual Basic. Kita buat user formnya, insert user form ya. Cuman user formnya ini kita berikan captionnya, namanya kita rubah ya. User form 1 itu jadi input data siswa ya. Input data siswa ya. Nah, jadi input data siswa ini untuk nomor induk siswanya itu berupa textbook ini ya. Nanti kita buatkan nama siswa ininya, nama labelnya ya. Kemudian nama siswanya, kalau ininya kecil aja, lebarnya ya seperti ini ya. Kemudian untuk siswanya ya itu sama ya, textbook juga ya. Nah, oh ini untuk ini nih combo book. Kalau ini untuk tempat jenis kelamin, nanti siswanya ini nama siswa. Kemudian tempat tanggal lahir sama ya, kita panjangkan aja nih. Nah, sampai sini ya. Ini jenis kelamin, ini alamat lagi ya. Saya waktunya hanya 10 menit ya merekam, makanya saya singkatin aja cepet-cepet. Kemudian perintah tombolnya ya, command buttonnya ini tadi ya, kita ganti captionnya jadi input gitu ya. Kemudian kita tuliskan codingnya di sini ya, atau kita buat label dulu lah, kita buat label atau coding aja dulu, atau buat aja label ya. Di sini nomor induk siswa ya. Nanti berikutnya itu buat aja nama lagi gitu ya. Cuman kita ini persempat, kalau sempat nanti kita selesaikan itu ya. Double klik di input ya, kita tuliskan codingnya ya. Ini codingnya sudah saya tuliskan ya, ini codingnya ya. Dim baris ini maksudnya memberikan baris itu batasannya long ya, memanjang. Dim WS artinya nanti workset itu diketik hanya WS ya. Set WS masuk maksudnya ya. Jadi setiap ketikan WS itu adalah mewakili worksite sheet 1. Sheet 1 ini adalah database-nya, di sini nanti data disimpan ya. Kembali ke Visual Basic. Kemudian ini keterangannya menemukan baris kosong pada database. Nah, jadi ini rumusnya ya untuk menemukan baris kosong. Baris sama dengan WS tadi ya, worksite sheet 1 tadi ya, titik cell row to baris ya. Kon ditemukan nanti ya pencariannya ya, berapa jumlahnya, jumlah barisnya nanti ya, yaitu pencarian kon ini. Misalnya ada data satu sel itu ada data satu, nilainya 2 ya misalnya, berarti dia berada di baris kedua dia kalau gitu ya. Kalau ini adalah kolom kedua ya. Selanjutnya penulisan untuk nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat itu mulai dari kolom
kedua ya, sedangkan kolom pertamanya itu adalah baris untuk nomor induk siswa nasional ya. Kemudian ini karena tadi sudah dituliskan ya, ini mewakili, kalau baris ini adalah ini pencarian tadi ya, pencarian yang ditemukan tadi adalah baris berapa dia, ini adalah kolomnya, kolom ke-1 akan diisi adalah nomor induk siswa nasional ya, nomor induk siswa. Jadi karena nomor induk siswa itu bisa awalan 0 ya, maka datanya harus dilabelkan ini. Jadi textbook 1 dia ya. Nah ini ya, textbook 1 ini dia ya. Nah, textbook 2 nama, textbook 3 tempat tanggal lahir, komobuk itu jenis kelamin ya. Textbook 4 adalah alamat. Nah, untuk komobuk 1 ini ya, saat kita jalankan nanti harus ada di sini laki-laki perempuan ya. Harus dibuatkan, kemarin saya pembantunya ini ya, di sheet A1 dan A2 ya, di sheet 2. Jadi cara pembuatannya adalah double klik di sini ya. Di sininya pilih inisial ini ya. Nah, kemudian ketikkan coding ini. Nah, komobuk 1 titik list sama dengan logset set 2 maksudnya ya. Rank A2 sampai A1 sampai A2. Jadi datanya dari situ ya. Ya, saya coba kita jalankan. Ada ya laki-laki perempuan ya. Setelah itu baru kita lanjutkan membuatkan ini. Apa keterangannya ya? Copy, paste. Ini adalah nama ya. Jadi kan bisa aja karena waktu kalian banyak ya, rapi-rapi ya meletakkannya ya. Kalau saya ya, karena waktunya mepet, ganti captionnya ya. Maka saya kurang rapi ya, paste. Tempat tanggal lahir, karena sambil menyampaikan ini sambil melihat jam yang rekamannya ya. Tempat tanggal lahir, karena punya saya ini merekam layarnya hanya 10 menit yang free ya, yang gratisan. Kalau lebih dari 10 menit itu ada, cuman ada gratis ya. Jenis kelamin, jenis kelamin di sininya alamat lagi pas ya. Nah, biar aja murah dulu ya, nanti kalian baik rapikan sendiri ya. Alamat, yang penting ilmunya ya. Nah, setelah selesai ya, baru kita run. Kita masukkan misalnya NIS-nya 0255. Namanya di sini Ari ya. Nah, tempat tanggal lahir Muara TW, tanggal 10 Oktober misalnya ya. Oktober 1980. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Ais Nasution nomor 43 ya, Muara TW. Muara TW. Kalau sudah kita input ya. Ya, kita tutup. Kita lihat datanya di sheet 1. Nah, terisi ya. Nah, data yang kita inputkan tadi terisi ya. Nah, namun pada saat kita menginput seperti ini tadi ya, data-data yang seperti ini misalnya lagi 05352 ya, misalnya Budi ya. Nah, tempat lahir Muara TW juga ya. Nah, 1 Januari, jadi tanggal 1 pegang mouse ya. 1981 misalnya. Tangan satunya megang mikrofon. Alamat Muara TW aja gitu ya. Biar cepat karena waktunya sudah 9 menit nih. Kita input ya, datanya masuk di sini, cuman data terhapus ya. Jadi itu harus dibuat coding penghapusannya. Itu nanti ada tersendiri ya, saya buatkan ya. Karena waktunya sudah mepet ya, maka saya sudahkan dulu sampai di sini. Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, dan yang sudah bergabung jangan lupa like ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya.